Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini kita kedatangan tamu yaitu Lydia. Aku baru kali ini ketemu Lydia, habis kenalan langsung main bareng. Jadi aku nggak tahu sama sekali ya Lydia ini mainnya kayak gimana. Jadi ya masih nebak-nebak pola mainnya itu gimana. Terus aku harus melakukan apa supaya kita bisa kerjasama dengan baik. Di video kali ini aku kasih judul mengincarlah sebelum diincar. Aku nggak perlu kasih tahu ya siapa yang diincar atau siapa yang mengincar. Kalian tonton sendiri aja video ini, nanti bisa tahu. Kalau kita bicara mengenai mengincar ya, itu biasanya lawan atau kita melakukan tindakan itu karena ya kita kalah. Kalau ada potensi untuk kalah, skornya udah kalah jauh, maka biasanya lawan itu selalu menerapkan jurus mengincar salah satu dari kita. Dan sebaliknya, walaupun kita unggul, tapi ketika partner kita yang diincar terus, itu sebaiknya kita sebagai satu tim harus mulai janjian siapa yang harus diincer dari pihak lawan. Jadi sama-sama incer-inceran. Nah, cuman masalahnya siapa dulu yang ngincer. Nah, di video sebelumnya aku pernah bahas kalau kita mau ngincer lawan itu ya diincer apanya. Kalau ya yang pasti kelemahannya. Misalkan kayak Dito di sini sebenarnya bagus untuk flashing-flashing, tapi kalau ditaruh di bagian belakang dia agak lemah. Walaupun aku sama Lydia mungkin nggak komunikasi mengenai siapa harus diincar, terus kita harus melakukan apa gitu ya. Tapi tanpa komunikasi pun sebenarnya kita bisa memberi suggestion atau saran buat partner kita. Maksudnya kita kasih contoh pola permainan atau pola naruh-naruh bola bagaimana supaya lawan tuh banyak matinya. Misalkan kayak Dito mungkin lemah di backhand ya. Jadi sewaktu kita naruh-naruh bola, kalau posisinya kiri kanan gini kan sulit ya kalau mau ngincer ke backhandnya Dito. Jadi kita harus usahakan ngatur bola itu supaya mereka posisinya depan belakang. Nah, kalau waktu pas Dito berada di belakang, baru kita kasih ke kiri dulu, baru ke kanan supaya Dito ngambilnya pakai backhand, terus langsung kita tungguin. Tapi itu kalau kita udah tahu kelemahannya lawan ya. Kalau belum tahu ya kita harus cepet-cepet cari tahu kelemahannya mereka itu apa. Nah kalau waktu main kita cari tahu itu biasanya agak sulit ya. Apalagi kalau kita nggak kenal lawannya. Itu tugasnya coach, makanya kalau atlet main kan di belakang ada coachnya, itu mereka yang ngamati permainan, terus yang mengamati kelemahan-kelemahannya lawannya itu apa. Jadi waktu istirahat bisa langsung memberitahu ke atletnya. Dari 5 poin ini aku udah lihat kalau Lydia sebenarnya mainnya bagus sih. Cuman mungkin kurang akurasinya aja. Tapi pukulan-pukulannya cukup berkualitas dan dia tahu di mana harus siap, di tempat mana dia harus mengisi. Jadi settingannya mainnya bukan main kayak gendongan. Biasanya kalau mix double kan yang cowok di belakang lebih banyak ya. Tapi karena Lydia mainnya udah bagus, jadi kita mainnya kayak biasa aja, normal. Karena Lydia ini temannya Dito, mungkin aku nggak tahu apa pernah main bareng ya mereka. Kalau aku lihat sih Lydia udah tahu pola mainnya Dito yang suka
drop shot atau naruh-naruh bola. Jadi aku taunya dia itu uh, ngincer ke backhandnya Dito juga, terus nungguin di depan net kalau udah ngincer ke backhand. Ya walaupun lawanmu bukan Dito ya, kebanyakan orang kalau diincer backhandnya, kalau nggak ngasih drop shot atau ngasih lob tanggung. Jadi harus siap-siap untuk neken lawan di depan net atau siap-siap untuk nyemes. Sampai di sini apakah kalian udah melihat dari timku, aku dan Lydia siapa yang diincer? Terus dari kita ngincer siapa? Dito atau ngincer Valen? Atau mungkin nggak ada maksud untuk ngincer, cuman ngasih ke ruang kosong aja. Ini sebenarnya salahku sih, soalnya ngasih ke net terus. Jadi nggak bisa lari kiri kanan. Aku tahu polanya Valen itu selalu ngasih ke kiri kanan kalau aku di belakang. Ya siapapun pemainnya pasti ngincernya itu di belakang kiri kanan. Kalau bisa ngincer backhandnya lawan. Jadi kalau topik kita kali ini adalah mengincar sebelum diincar. Jadi apa yang diincar itu apanya? Yang bisa kita incar ya sebagian besar pasti backhandnya dari lawan. Makanya uh, kalau kita main itu backhand kita itu harus selalu dijaga. Nah di sini aku melakukan gerakan tipuan ya pakai teknik namanya pukulan gergaji. Jadi raketnya habis mukul terus kembali lagi gitu kayak bentuk huruf V yang tidur gitu. Nanti bola raketnya ke kanan tapi bolanya ke kiri. Makanya kalau Dito tadi ngelihat gerakannya tanganku, gerakannya ke kanan kok bolanya ke kiri. Nah, jadi mati langkah dia. Dan itu salah satu teknik untuk kamu lepas dari incaran ya. Kalau kamu diincar terus ya kamu harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Yang paling bagus memang selain menyelamatkan diri sendiri juga menyelamatkan partner kita. Seperti di sini Lydia berhasil menyelamatkan diri sendiri dan bolanya nggak mati. Terus karena terjadi confusion atau bingung ya, Dito atau Valen yang ngambil sebenarnya padahal bolanya tanggung. Dua-dua aku ingin ngambil, akhirnya bolanya jadi tanggung kembalinya dan aku jadi bisa nyerang. Jadi itu merupakan teknik yang bagus ya. Selain pertama kamu harus bisa menyelamatkan diri sendiri. Jadi harus bisa survive. Kalau diincer harus bisa survive, bolanya nggak mati di kamu. Terus kalau kamu bisa bikin bolanya itu tipis ke net, nanti sama lawan kan jadi diangkat. Jadi kita bisa punya kesempatan nyerang atau kayak yang tadi itu yang paling bagus, partner kita bisa dapat bola enak dan kita yang nyerang. Jadi kalau diincer usahakan untuk bisa survive ya. Survive itu ada dua macam. Kalau menurutku kalau disemesi terus kita bisa kembalikan dekat ke net tipis gitu supaya lawan cenderung ngangkat bola. Jadi kita bisa balik serang mereka atau untuk survive mungkin kita ke belakang kepepet gitu. Kita akhirnya buang bola atau ngelop sekeras mungkin ke belakang, ke arah belakangnya lawan. Maksudnya bukan out ya. Ya pokoknya nyerang ke baseline atau ke belakang gitu. Itu untuk menyelamatkan diri ya kita harus kasarannya itu lari dari masalah. Nah kadang-kadang kita itu termakan atau terpancing emosi sewaktu diajak drive sama lawan,
one on one ya. Jadi lawannya kan ada dua, tapi lawan yang satu itu terus kembalikan ke kita terus. Terus kita juga kayak gak mau kalah. Jadi kayak drive-drivean lurus-lurus gitu. Nanti tinggal cari siapa yang mati duluan. Atau enggak cuman drive. Kemarin tuh Valen juga lawan Lydia di game lain. Terus mainnya lop-lopan terus mereka berdua. Jadi partnernya itu cuman bengong di sebelah ngeliatin bolanya Valen sama bolanya Lydia. Ya kadang kita terpancing untuk itu padahal kalau nempatin ke tempat lain mungkin lebih efektif gitu. Dan kemarin juga sempat eh, waktu Lydia sama Valen main sendiri itu sama Lydia berhasil di smash, terus Valen ngembalikannya nggak bisa lurus, terpaksa belok ke arah partnernya Lydia, namanya Dennis, yang tadi cuma nonton terus dapat bola, akhirnya kaget dan nggak bisa nerima, terus ya mati. Padahal kalau dari tadi mungkin berempat pada main, terus kan gerak semua ya, gerak semua, jadi konsentrasinya itu fokus ke game. Tapi kalau main one on one itu biasanya yang partnernya nggak ikut mukul itu nganggur, jadinya kalau ada bola di depannya nggak bisa lari atau nggak konsen. Nanti di akhir video ini aku kasih itu ya, contohnya yang ngincer one on one yang Valen sama Lydia itu ya. Aku kemarin nggak ngerekam full, tapi ada kejadian kayak gitu menurutku unik, jadi aku rekam sebentar. Ya bisa buat contoh sih, bagaimana caranya ngincer lawan. Ngincer terus dikasih lop-lopan gitu ya nggak apa-apa, efektif juga, bisa matiin lawan. Atlet-atlet juga sering melakukan itu, terutama kalau rally-nya berlangsung agak lama, sama-sama udah kehabisan ide mau ditaruh mana lagi nih. Akhirnya mainnya cuman lop-lopan, menunggu salah satu berbuat kesalahan. Jadi peribahasa bajing itu juga berlaku buat manusia. Sepandai-pandainya bajing melompat, akhirnya jatuh juga. Nah kalau tadi kita udah bahas mengenai mengincar backhandnya lawan ya, mungkin ada lawan yang tertentu yang backhandnya kurang bagus, jadi kita bisa incar. Tapi kalau lawannya backhandnya bagus semua, bagaimana? Nah, kita bisa ngincer bukan orang, atau ya bukan orang, nggak ada autonya. Kita bisa ngincer kayak defense-nya lawan, tapi biasanya kalau bisa backhand biasanya defense-nya juga bagus. Nah kalau bisa semua, defense-nya bagus, smash-nya bagus, backhand-nya bagus, terus bagaimana ya, mungkin footwork-nya nggak bagus. Maksudnya kadang pemain-pemain yang senior ya, mungkin waktu muda mereka pukulannya bagus-bagus, tapi kalau diincer depan belakang kayak gitu, biasanya nggak bisa maju cepat atau reaksinya kurang cepat. Kalian bisa amati The Daddies itu, kebanyakan mentok cuman di semifinal, soalnya kalah sama yang muda-muda. Walaupun mereka kenyang dengan pengalaman, tapi dalam hal speed itu mereka kalah. Kalau diajak main cepat pasti kalah. Kalau menurutku sih ya sebaiknya, walaupun The Daddies tuh usianya masih muda sih menurutku, kalau main di pertandingan kayak gini ya menurutku ya masih kuat dan pasti bisa menang. Tapi kalau musuh atlet-atlet internasional ya pasti agak sulit lah. Tapi yang aku amati kalau pemain yang udah ada umur itu mereka
harus ganti raket. Jadi karena ternyata otot itu kalau kita udah berumur nggak bisa membentuk lagi. Jadi kita harus tambah tua itu harus tambah latihan nge-gym atau latihan otot. Kalau enggak masa ototnya itu berkurang. Nah, mungkin itu juga mulai terjadi sama pemain-pemain senior kita. Kalau menurutku sih ya, solusinya ya raketnya diganti yang lebih ringan. Ya mungkin negatifnya nyemesnya jadi enggak terlalu keras. Tapi untuk main-main cepet pasti bisa membantu lah kalau pakai raket yang lebih ringan. Tapi ini pendapatku aja ya, soalnya aku udah ngalamin sendiri sih. Dulu waktu kecil raketku ya beratnya 2U, tapi akhir-akhir ini aku cari yang 4U. Soalnya kemarin coba yang 3U aja eh, udah keteteran gitu. Jadi kalau pakai 4U masih bisa. Mungkin ke depannya aku bakal beli yang 5 atau 6U malah. Oke, cukup ngerasani pemain-pemain senior ya. Kalau kita itu menghadapi lawan yang bagus tekniknya, terus larinya juga bagus, kita ngincer apa lagi nih? Ya kita bisa ngincer lokasi. Misalkan kalau main single tuh kadang-kadang aku lihat lawan itu suka ngasih ke satu tempat terus. Misalkan ngasih ke backhandnya lawan, tapi walaupun lawannya itu udah tahu bakal ditaruh di situ, tetap ditaruh situ terus. Walaupun lawannya itu ngambilnya masih bisa pakai forehand, nggak pakai backhand. Tetap diambil sama lawan forehand, sama lawannya itu dikasih ke sana terus, jadi ke satu titik itu terus. Itu namanya ngincer lokasi. Kalau main double yang bisa kita incer sebenarnya di daerah tengah-tengahnya lawan. Kalau posisi kiri kanan gitu kita bisa kasih di tengah-tengahnya lawan. Kalau smash ya di tengah-tengah, nggak perlu di depannya daerah T, tetap di tengah-tengah. Waktu agak memanjang juga nggak apa-apa, pokoknya di tengah-tengahnya lawan itu biasanya efektif. Terus kalau kita udah ngasih kayak smash 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 terus kita kasih kayak drop shot yang tipis ke depannya net gitu. Itu efektif juga. Kayak yang videonya Valen sama Lydia ngelop-lopan ya. Itu aku pikir lebih bagus kalau kita ngelop panjang dulu. Ada kalau 5 kali gitu, terus kita pura-pura mau ngelop lagi, ternyata kita kasih drop shot. Nah itu mungkin lebih efektif. Tapi ya jangan lupa kalau lawannya bisa mengembalikan, kita harus maju untuk ngambil net. Jadi kalau kita mau ngasih drop shot harus siap-siap untuk ngambil net. Soalnya lawan mungkin nggak ngelop, malah ngasih net yang tipis, kita malah mati sendiri. Maunya matiin lawan, malah kita mati sendiri. Ya titik incaran tuh banyak ya, selain lokasi, terus di tengah-tengahnya lawan. Kalau misalkan posisinya lawan depan belakang ya kita bisa kasih di tengah-tengahnya lawan. Itu biasanya efektif kalau kita waktu pertama kali servis ya, atau lawan ngasih servis itu kita langsung sodok di tengah-tengahnya pemain depan dan belakang. Soalnya pasti kalau ya nggak pasti sih, kebanyakan atlet juga melakukan itu ya. Kalau yang lawan kita itu satu servis, yang satunya biasanya di belakangnya. Jadi posisi mereka depan belakang. Makanya atlet itu kalau di servis, kalau mereka terima servis jangan atau jarang ngasih bola lambung. Soalnya lawannya yang di belakang pasti nyemes. Makanya kebanyakan ngasih bola yang pendek-pendek atau depan net, atau mungkin di tengah-tengahnya depan dan belakang. Soalnya bingung yang habis servis kalau mau nerima kan agak sulit ya, karena posisi
badannya kan raketnya kan pasti di bawah, tapi kalau ditaruh agak melambung, yang pemain belakang juga mau ngambil tuh juga sulit karena terhalang kepalanya pemain depan. Selain itu kita bisa ngincer ke bodinya lawan sih. Jadi ada beberapa titik yang kita bisa incer kalau pukulanmu akurat ya. Kita bisa incer di daerah yang bahunya yang megang raket. Itu biasanya sulit untuk bisa dikembalikan, atau di daerah ketiak, di bawahnya ketiak, di atasnya pinggang, itu juga sulit untuk dikembalikan. Tips berikutnya, kita bisa ngincer kebiasaannya lawan. Jadi kalau kita bisa tahu kebiasaannya lawan, misalnya kalau kita lob, mereka seringkali ngasih drop shot. Itu kita bisa incer lob dulu, baru kita tungguin nanti drop shotnya. Tapi ya jangan terlalu gegabah ya, dengan yakin 100% kalau lawan bakal kasih drop shot. Itu nggak boleh kayak gitu. Tapi kita bisa tahu karena pemain-pemain tuh pasti punya kebiasaan tersendiri lah. Pengalaman kita main dengan banyaknya orang itu pasti bisa menambah pengalaman kita main. Kadang ada lawan yang sukanya ngasih kayak drop shot, terus pukulannya itu geraknya banyak tipuan-tipuan. Itu nggak semua lawan bisa gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa mengamati kayak ciri khasnya anak itu kayak gitu. Jadi bisa kita manfaatkan sih. Atau mungkin kita ngasih ke backhandnya lawan yang bisa backhand smash keras. Jadi kita kasih memang disengaja ngasih ke arah backhandnya dia, terus kita siap-siap untuk membelokkan smash atau siap terima smash backhandnya lawan. Ya pada akhirnya memang main badminton tuh kalau sama-sama kuat ya, pada akhirnya ya main kepinteran kita aja. Pinter-pinternya kita naruh bola di mana dan ngatur bolanya itu bagaimana. Kalau ini ya skill wise-nya, secara skill sama-sama bagus sih. Kita punya resource lain yang terakhir, yaitu kepandaian kita atau kecerdikan kita untuk ngatur-ngatur bola. Bicara mengenai ngatur-ngatur bola, aku rasa permainannya Lydia ini cukup cerdik ya. Jadi mainnya naruh-naruh bolanya itu menurutku ya bagus-bagus, cukup menyulitkan lawan. Kalau masalah akurasi sih ya itu mungkin kurang latihan aja sih. Secara teknik udah bagus kok, dan pukulannya cukup keras sih, walaupun backhand juga bagus. Oke, di sini Valen sama Dito tuh udah ketinggalan poin banyak ya. Jadi kalau senjatanya cuman ngincer salah satu dari aku atau Lydia, yaitu senjatanya kurang sih menurutku. Yang perlu Valen sama Dito lakukan tuh ngasih pengembalian yang nggak umum. Jadi kalau dari tadi tuh mainnya kalian cuman ngelop smash terus taruh kiri kanan gitu, itu udah basi, kita udah bisa baca gitu. Jadi kalau kalian udah banyak kehilangan poin, itu harus punya kayak strategi baru atau cara-cara baru. Misalkan main cepet terus kita blok langsung kasih depannya net gitu. Kayak tadi yang ada beberapa yang aku sama Lydia kecolongan, tahu-tahu dikasih drop shot di tengah-tengahnya aku dan Lydia. Jadi aku bingung siapa ini yang ngambil, walaupun sebenarnya bolanya nggak sulit, tapi bingung yang ngambil siapa, akhirnya nggak ada yang ngambil. Nah
Kayak gitu, kalau kalian bisa dapat poin di situ ya manfaatkan. Sering ngasih gitu, tapi ya jangan terlalu sering. Kalau udah dibaca, nanti harus ganti lagi metodenya. Contohnya misalkan dari tadi itu ngasih nettingnya lurus atau ngasih defense-nya lurus-lurus saja, kita bisa kasih defense silang ke net atau defense ke silang yang agak jauh. Nah itu kan bikin lawan bingung, oh sekarang kok bisa ya kayak gitu. Jadi kalau bisa skornya jangan sampai terlalu beda jauh. Kalau udah beda jauh ngejarnya lebih sulit. Sulitnya itu bukan karena kita ngejarnya banyak ya, tapi karena lawan tuh jadi lebih pede. Dan kalau lebih pede mereka mainnya lebih lepas. Walaupun mati mereka nggak akan menyesal, tapi lebih ke ya udah biar biar aja kita masih jauh kok poinnya lawan, jadi nggak perlu terlalu dipikirin yang barusan tadi itu mati karena kesalahan kita, itu nggak perlu terlalu dipikirin. Tapi kalau poinnya mepet apalagi udah 20 sama, itu kalau kita berbuat kesalahan tuh langsung kayak gelo gitu atau menyesal banget, terus bikin kita tambah down, akhirnya permainannya rusak. Apalagi kalau partner kita juga nyalain kita ya, aduh kok gitu atau menyesal kayak raketnya dibanting-banting gitu, nanti partner kita tambah tertekan. Jadi kalau kita punya partner ya harus saling menyemangati lah. Kalau mau mengomeli itu nanti aja, kalau direkam di video gini itu nanti baru kita omeli. Tapi kalau waktu main jangan ngomel, nanti kalah. Tips terakhir ya, kita bisa mengincar ke garis tepi, garis yang putih itu. Jadi arah smashnya kita atau arah naruh bolanya kita harus dikasih ke daerah situ. Mungkin itu daerah yang lebih sulit dijangkau lawan ya. Kalau permainan double biasanya kan mainnya cuman di daerah lapangannya single, jarang ada kasih ke daerah tepi-tepi sana. Tapi atlet sekarang udah sering melakukan hal itu. Nah ini yang aku udah dibilang mengincar ke tengah-tengahnya lawan waktu lawan tuh posisi servis ya. Jadi langsung ditempatin ke tengah-tengah dan langsung ke mukanya pemain belakang. Kalau aku digituin biasanya aku pakai teknik menangkisnya itu pakai teknik swipe. Jadi kayak diayun ke samping gitu. Ini aku udah 30, harusnya udah game ya, tapi kayaknya mereka salah hitung, jadi dianggapnya kayak 29. Ya begitulah kalau nggak ada wasit atau umpire-nya ya, jadi ngitung-ngitung sendiri rawan salah. Oke guys, gamenya udah berakhir. Yang tadi ini cuplikan yang aku udah dibilang mengenai Lydia sama Valen yang main sendiri ya, atau main lop-lopan sendiri. Ya kalau main kayak gini itu berarti kita mencari siapa duluan yang berbuat kesalahan. Oh ya, ada satu tips lagi ya, kalau kalian itu diincer apanya, itu biasanya kalau atlet ya main ada coachnya habis ngomong-ngomongin, terus atletnya kan berbuat ya apa yang diomongin sama coachnya, tapi kebanyakan out, misalkan out di sebelah kirinya kita, jadi kita bisa kira-kira oh kayaknya coachnya itu habis ngomongin kalau ngincer ke daerah situ, ke daerah yang out itu. Jadi itu salah satu trik bagaimana kita bisa membaca apa yang menjadi strategi dari lawan.
Soalnya lawan ngincer di daerah situ tapi gagal. Tapi ya namanya atlet pasti akan mencoba lagi karena mereka udah latihan banyak. Oke guys, gitu aja sih tips-tips dari aku, semoga berguna. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.